Fiat Justitia Pereat Mundus. Sekalipun esok langit akan runtuh, meskipun dunia akan musnah, ataupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Yang kami banggakan dan hormati, dosen pengampu mata kuliah Kapsel Pidana Universitas Tarumanegara, Bapak Heri Firmansyah, dan teman-teman sobat hukum yang kami cintai. Saya, Iwan Sukamto, mahasiswa hukum Universitas Tarumanegara, akan menyampaikan argumen seputar pidana mati dan hubungannya dengan hak asasi manusia, serta contoh-contoh kasus yang memperlihatkan ketidakadilan hukum yang ada di Indonesia. Well, sebelum kita membahas lebih jauh, ayo kita saksikan sama-sama video berikut ini. Check this out. Saya Mary Utami, seorang perempuan, ibu, juga nenek dan cucu saya yang masih termasuk dalam daftar terpidana mati. Sudah 20 tahun saya berada di penjara. Hingga detik ini saya masih menantikan pengambulan gerasi saya dari Bapak Presiden. Saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang sudah mendukung dan juga membantu untuk mendorong Bapak Presiden untuk menandatangani gerasi saya lewat tanda tangan petisi yang sudah teman-teman sahabat tandatangani gerasi untuk Mary Utami. Mohon terus mendukung kampanye ini agar penantian panjang saya boleh lekas bertemu dengan keluarga dan berkumpul dengan keluarga saya. Terima kasih. Saya Mary Utami yang sudah dijatuhi hukuman mati pada tahun 2001 sampai sekarang. Saya ditangkap di tahun 2001 karena kedapatan di lapisan tas saya ada barang narkoba berupa heroin di Bandar Soekarno-Hatta pada tahun 2001. Barang itu titipan dari seorang yang ada di Nepal untuk dibawa ke Indonesia dengan alasan tas itu sebagai sampel untuk dijual di Indonesia. Saya benar-benar terjebak karena saya terlalu percaya sama pacar saya waktu itu yang beralasan saya ke Nepal holiday dengan dia, tapi ternyata sampai di sana saya hanya menjadi alat untuk membawa barang haram itu. Dan saya ditinggal sendiri di sana, pacar saya pulang duluan. Akhirnya saya dititipkan satu tas itu dan janjinya jikalau saya sampai di Indonesia nanti saya akan dinikahi. Dengan janji seperti itu, rasa saya yang benar-benar penuh dengan kerinduan kebahagiaan, ya saya hanya berpikir bagaimana bisa cepat ketemu dengan pacar saya, dan ternyata semua harapan saya itu sirna dan saya sungguh benar-benar tertipu ya. Pas saya disobek sama kepolisian, saya kaget dan di situ saya nggak bisa ngelak lagi, dan di situ juga saya mendapatkan banyak sekali pukulan untuk mengakui bahwa itu adalah barang saya. Dan karena itu memang bukan barang saya bilang bukan, tapi pukulan itu semakin membuat saya tertekan dan saya cuma pengen ya sudahlah, memang ini jalannya, dan saya akhirnya mengikuti apa yang harus saya ikuti, dibawa ke Mabes Polri dan kemudian di BAP. Akhirnya saya dibawa ke Tangerang. Mary pun diadili di Pengadilan Negeri Tangerang pada 20 Mei 2002 dan divonis hukuman mati. Mary pun menyatakan keberatan atas vonis itu dan mengajukan kasasi. Namun pada Januari 2003, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Mary. Pada 28 April 2014, Mary pun kembali mengajukan peninjauan kembali. Namun hakim menolak PK tersebut.
Pada tahun 2016, pemerintah Jokowi berniat untuk mengeksekusi 14 terpidana mati kasus narkotika. Meli pun masuk ke dalam daftar terpidana yang akan ditembak mati. Namun, pada 26 Juli 2016, Meli mengajukan surat permohonan gerasi kepada Presiden. Berbagai pihak pun juga mendesak agar permohonan itu dikabulkan. Akhirnya, eksekusi mati untuk Meli dan 9 terpidana lainnya pun ditunda. Pada kasus ini, Meli mengalami penderitaan berlapis. Di satu sisi, dia menanti pidana hukuman mati. Namun di sisi lain, dia harus menjalani pidana penjara 22 tahun lamanya. Permasalahannya adalah, mengapa hukum tidak melihat ada ketidakadilan berbasis gender di kasus Meli ini? Tidak melihat bahwa Meli Utami ini ada korban, bukan berperan atas kehendaknya sendiri. Dengan kata lain, ada relasi kuasa yang menyebabkan Meli Utami berada di posisi ini. Dia ditipu oleh pacarnya, dan akhirnya dia pun membawa tas yang berisi ada narkotika di dalamnya. Hakim malah melihat ini adalah sebagai pola yang seringkali terjadi pada kasus, terutama pada kasus narkotika, di mana ada kurir yang sama sekali tidak tahu apa yang dia bawa, dia hanya dititipkan saja, dan tiba-tiba saja kurir itu akhirnya ditangkap. Kenapa hukum tidak melihat sampai ke situ? Apakah sengaja dibawa atau tidak gitu? Itu yang menjadi pertanyaan ya bagi kita semua. Jika kita melihat sejarah pidana mati, maka sangat terkait dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Hak hidup ini termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pemikiran tentang HAM sudah dimulai dengan adanya sebuah piagam bernama Magna Carta. Magna Carta adalah sebuah piagam yang tanda tangani pada 15 Juni 1215 oleh Raja John dari Inggris. Magna Carta dianggap sebagai tonggak lahirnya hak asasi manusia dan konstitusi dalam suatu negara, terutama Inggris. Raja tak lagi boleh senang-senang. Hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan hukum atau keabsolutan raja. Pada tahun 1948, ketika lahir Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights, negara yang menghapus hukuman mati hanya sekitar 6 atau 7. Kini sudah 70% negara di dunia yang menghapus hukuman mati dalam hukum mereka atau bersifat moratorium. Menurut laporan hukuman mati yang diterbitkan oleh Amnesty International, sebanyak 108 negara telah sepenuhnya menghapus hukuman mati dari undang-undang mereka. Sementara total 144 negara telah menghapus hukuman mati dalam praktik hukum mereka. Amnesty International juga mencatat penurunan vonis hukuman mati sebesar 36% dari tahun 2019 ke 2020. Demikian pula jumlah eksekusi mati menurun sebanyak 26% pada periode tersebut. Artinya ada kesadaran ya bersama dari banyak negara di dunia untuk menunda ataupun untuk tidak lagi melaksanakan hukuman mati sebagai pidana pokok mereka. Sejak tahun 2017 pemerintah Indonesia sudah menerapkan moratorium terhadap terpidana mati. Sejauh ini eksekusi mati terakhir dilaksanakan pada tahun 2016. Namun, catatan kontras, setidaknya 35 vonis hukuman mati tetap dijalankan setahun terakhir. Saat ini terdapat kurang lebih 50 pasal yang mengatur tentang pelanggaran yang dapat dihukum mati. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dihukum mati antara lain adalah makar, pembunuhan berencana, kejahatan penerbangan, perdagangan narkotika, korupsi, terorisme, pelecehan seksual anak, dan kejahatan internasional. Terbaru, pada pasal 100 ayat 1 KUHP, di KUHP terbaru, pasal hukuman mati diletakkan bukan merupakan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana alternatif. Pidana mati dijatuhkan sebagai upaya akhir ketika hukuman lain tidak dapat dijatuhkan. Selain itu, vonis mati sangat mungkin diubah menjadi hukuman seumur hidup apabila dalam masa percobaan selama 10 tahun, terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji. Indonesia seharusnya melihat bahwa hukuman mati adalah hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat manusia. Untuk itu, Indonesia mesti dengan tegas menentang hukuman mati untuk segala kasus tanpa terkecuali, terlepas dari siapa yang dituduh melakukan kejahatan, sifat kejahatan, bersalah atau tidak bersalah, ataupun metode eksekusi yang digunakan.
Sebab hukuman mati merupakan pelanggaran hak untuk hidup sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita membayangkan bagaimana jika Melly tetap dieksekusi, bagaimana perasaan, ya, bagaimana kesedihan dan keadilan yang semestinya didapat oleh Melly dan keluarganya. Apakah kasus seperti Melly ini memenuhi prinsip keadilan hukum seperti dilambangkan oleh Dewi Themis, yaitu objektivitas dan ketidakberpihakan? Kita harus melihat kasus Melly ini dari banyak sudut pandang, ya, tidak hanya dari sudut pandang pidana mati, tapi ada HAM, hak asasi manusia, yang semestinya kita perjuangkan bersama-sama. 22 tahun terlalu lama untuk menunggu datangnya sebuah keadilan. Ya, Melly menunggu 22 tahun. Ya, dan 7 tahun berselang, tepatnya 13 Maret 2023, gerasi untuk Melly pun turun. Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden nomor 1/G tahun 2023. Sehingga status hukuman untuk Melly pun berubah dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Bagaimana kalau kita di posisi Melly? Apakah kita akan tetap memperjuangkan keadilan atau kita diam saja? Apa hikmah dan refleksi yang bisa kita ambil dari kasus Melly Utami ini? Kasus Melly Utami, kasus yang sangat dekat dengan kita. Kita bisa kenalan dengan seseorang, kita bisa ketemu dengan seseorang, ya, dan kita juga bisa dijebak oleh seseorang. Maka oleh itu hukum harus sensitif, hukum harus bisa mempertimbangkan sisi-sisi manusiawi, sisi-sisi hak asasi manusia yang semestinya kita perjuangkan bersama-sama. Terima kasih.